من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Awaina ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifadata wa mudakara wa tadkir wa naf'a wa ittiba' wa hassa wa tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'wata ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ittiba' mardatillah bihi wa tawabihi min Allah ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wal al. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'al hawa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin para jamaah yang insyaallah senantiasa istiqomah hadir di dalam majlis rutinitas bulanan kita ini di majlis Al-Bisyarah yang kita muliakan, yang kita hormati guru kita Habibana Ali bin Abbas Al-Idrus. Kita doakan beliau agar selalu dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, memudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya dan tetap semangat hadir bersama kita, membimbing kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Begitu juga hadirin fillah ahli majlis Al-Ustaz Yunus serta keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memantapkan usianya, memberkahi keluarganya dan kehidupannya, dan terus istiqomah insyaallah berkhidmah di majlis ini untuk berdakwah di jalan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan dan mengajak kita semuanya untuk lebih mengenal dan memahami ilmu yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga akhirnya kita Ustaz Zaki doakan beliau dan afiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah semua yang hadir baik di depan ataupun yang di belakang berkhidmah di majlis Ta'lim Al-Bisyarah ini, yang memukul hadroh, yang qasidah, ibu-ibu juga yang ada di belakang, yang masak, yang nyaji makanan, yang nuang kopi, insya Allah semuanya dapat berkah. Allah yutikum al-bisyarah, Allah berikan bisyarah ya, kebaikan, ganjaran yang baik, dan insya Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah juga akan kumpulkan kita nanti kelak di surga Allah bersama baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama hadir di pembukaan majlis ya, halal bihalal, bukaan majlis, pembukaan sekolah atau bagaimana sedih ya, sekolahnya Nabi Muhammad insyaallah. Bedanya tadi aku nyebutin bedanya ya, bedanya kalau ada bedanya satu dari bedanya sekolah yang model kayak gini nggak ada tamat.
Ya nggak ada yang namanya tamat. Kalau SD, SMP, SMA, kuliah ada tamatnya. Lakin di mithli hadhihi madrasah, sekolah seperti ini nggak ada tamatnya. Ya, kapan tamatnya? Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahir." Tutuplah ilmu apa? Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, yang menjaga diri kita dan tidak bermaksiat, menjaga keimanan, ketakwaan dari buaya ibu mahat. Itu gendongan ibu kita ila lahat. Lahat itu dia kubur. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, pemimpin mazhab Hambali, beliau sudah tua, ya, tapi selalu dibawa dengan tangannya al-mahbarah, ya. Mahbarah itu tinta. Zaman dulu nulis nggak pakai pena, nggak pakai tinta, sama kertas. Kata murid-muridnya, "Pak Imam, sesungguhnya kau ini sudah menguasai baru itu ilmu, menghafal Al-Quran dan tafsirnya." Dan beliau adalah salah satu amirul mukminin di hadis, yang menghafal ratusan ribu hadis, tapi tetap saja kemana-mana di bawah mahbarah itu. Beliau mengatakan, "Ma'al mahbarah ilal mahbarah." Saya akan terus bersama tempat tinggal saya ini sampai akhir hayat saya masuk ke dalam kubur, baru selesai. Artinya sekolah kita yang model begini nggak ada tamatnya. Tamatnya kalau kita sudah meninggal dulu, ijazahnya insya Allah langsung kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu ijazah insya Allah kita dapatkan. Allah akan mengangkat derajat orang beriman. Ada penuntut ilmu yang istiqomah, bukan santri, bukan penuntut ilmu, bukan santri pondok. Man lahu niyyah fi talabil ilm, fi kasbil ilm. Orang yang punya niat menjadikan dirinya talibul ilm, ya, fi kulli halin wa fi kulli makan, di mana tempat, di mana waktu, dia menjadikan dirinya niat talibul ilm, maka dia akan mendapatkan ijazah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarnya akan diangkat, ya, daripada lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman, ya. Bisa ilmiah derajat 700 derajat kata Imam Ibn Abbas. Maka derajatnya masih rata khamsina alfa'an. Di antara derajat satu ke derajat yang lainnya perjalanan selama 50.000 tahun. Bayangin aja, luar biasa. Alhamdulillah malam hari ini kita buka berserta kita niatin. Tadi Anda bilang Muhammad Nusat niatin, ya, qaul daripada Sahibul Ratib Habib Abdullah Al-Haddad, karena kita baca rotibnya tiap majlis kita baca kitabnya, ya, sehingga insya Allah dengan hadirnya kita, dengan niatnya kita mengenang beliau, kita digolongkan sebagai orang-orang yang mencintai beliau. Ada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya. Insya Allah nanti yang berada di bawah bendera beliau mendapatkan keberkahannya. Begitu juga alhamdulillah tadi kita barengi qaul Sultan Bulu Habib Al-Munzir Ibn Musawah. Makin banyak kita niat kita bermajalis, niat qaulnya Habib Abdullah Al-Haddad, niat qaulnya Habib Munzir, niat yang lain, niat yang dipimpin oleh guru atau niat diri dari antum masing-masing. Semakin duduknya kita mendapatkan keberkahan banyak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak pahala yang kita dapatkan, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dengan satu ibadah tapi mempunyai niat yang sangat banyak. Maka oleh karena itu masyaallah hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit menceritakan daripada lagi Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau di sini pernah kita baca lahir pada malam Senin bulan Safar tahun 1404, ya. Habib Abdullah bin Al-Haddad lahir di Baghdad. Dari kecil beliau sudah hafal Al-Quran. Umur 3 tahun dibaca akhadallahu basarah, Allah bukakan matanya, bercabut
penglihatannya secara zahir, ya. Tapi basiratuh, mata hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering kita dengar bagaimana beliau ini adalah salah satu sosok ulama wali min awliyaillah yang sangat terkenal. Bukti terkenalnya sekarang ini hall ke-311 beliau, akan tetapi namanya selalu harum, namanya selalu disebutkan, karyanya dipakai di mana-mana, rotibnya itu dibaca di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia ini orang mungkin nggak kenal kitabnya Imam Haddad, ya, baik itu Nasoib, tapi hampir pelosok-pelosok kita masuk ke Kalimantan dan orang baca rotib Al-Haddad, ya. Zikirnya itu rotib Al-Haddad di Malaysia bersama, ini menunjukkan keberkahan beliau, ya, keikhlasan beliau di dalam menanam, di dalam menyusun rotib. Beruntung insya Allah kita kenal dengan beliau, ya, mengetahui beliau, dan Allah berikan kita taufik dan hidayah membaca wiridnya, mempelajari kitabnya, terlebih lagi kita mengikuti apa yang beliau ajarkan. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Ya. Ini sudah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangin kalau kita hidup nggak kenal Habib Abdullah Al-Haddad, nggak kenal Habaib, ya, nggak kenal Rotib Al-Haddad, Muslim, tapi ada banyak mungkin di Indonesia itu orang nggak kenal Rotib apa, mungkin tahunya sholat 5 waktu saja, ya, kemudian hal-hal duniawi, ya, nggak pernah dengar nasihat beliau, kira-kira enak kayak itu, ya. Terus terang kalau kayak gitu artinya kurang nikmat di dunia ini, kurang nikmat. Tidak mengenal para awliya Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ini al-mughas diri, ya, kita ini orang-orang yang lemah, orang-orang yang kurang di dalam beramal, kurang di dalam berzikir, kurang di dalam segala hal. Maka kenal dengan mereka. Habbatuhum sa'adah, kata Imam Haddad, dia mengatakan cinta kepada para awliya itu mahabbatuhum sa'adah, kebahagiaan. Bahkan cinta kita mungkin cinta kita kepada mereka para awliya itu yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amal kita belum tentu, karena amal kita ini dipenuhi dengan rusak amal seperti dia dan sebagainya. Tapi mahabbatuna bihim, cinta kita kepada mereka, ta'alluqnya kita kepada mereka, ittiba'una lahum, ngikutnya kita cara-cara mereka di dalam berpakaian, di dalam bersikap. Ya, majlis-majlis seperti ini kita ngikutin mereka. Majlis yang di dalamnya ada zikir, ada rotib, ada maulid, ada hadrat, kita akan gambarin mereka. Ya, bukan kita buat sendiri lah. Kita bersama mereka ikuti cara mereka, walaupun nggak pantas. Ya, sebetulnya kita nggak pantas, tapi fatashabbahu in lam takunu mithlahum. Dikatakan menirulah kalian walaupun kalian nggak bisa, bukan seperti mereka. Tidak seperti mereka dalam ilmu, di dalam ibadah, di dalam segala hal. Ya, syabbahu in lam takunu mithlahum. Inna tasyabbuha bil kirami falahu. Karena kita menonton, meniru orang-orang yang mulia seperti Al-Habib Abdullah Haddad, yang mana cara dan gayanya dibawa oleh murid-muridnya sampai kepada kita sekarang, itu kemuliaan, keberuntungan. Insya Allah itu bisa kita dapatkan. Dan itulah manusia, ya. Bagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan untuk Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad, huwa qudwatun lil muqtadin wa ka'batun lil ghasidin wa mafkharun lil wali. Ini Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad adalah qudwah, suri tauladan, contoh lil muqtadin, bagi orang-orang yang ingin ikut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ka'bah, beliau ibaratkan Ka'batun lil ghasidin,
Itu Ka'bah semua umat kalau sholat hadapnya Ka'bah. Artinya panutan betul-betul. Tempat yang dituju Ka'bah itu delegasi tinggi. Ka'bah bagi orang-orang yang ingin sampai kepada Allah. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mafkharun lil wali. Dan beliau adalah kebanggaan bagi warga wadi-wadi Haram Hadram. Jadi kebanggaan di dalam segi keilmuan, di dalam segi akhlak, di dalam segi kewalian, ya sehingga dikenal Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, beruntung orang yang mendirinya, beruntung orang yang mencintainya, beruntung pula orang yang berjalan di jalannya. Banyak nasihat-nasihat beliau, ya, aromahnya, istiqomahnya di dalam belajar, yang mana beliau itu dari masa kecilnya sudah kelihatan, ya, istiqomahnya, istihadnya di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam salah satu ucapannya kepada muridnya bahwasanya di dalam segi keilmuan saya kena berbahagia, ya, tidak ada kitab yang berada di Hadramut ini, yang ada di Hadramut kecuali sudah saya baca atau saya mendengar orang lain baca atau saya memahami isinya. Ya, tidak ada kitab yang ada di Hadramut, bukan di perpustakaan beliau, bukan juga di perpustakaan negara, semuanya itu di zaman beliau, ya, yang dipenuhi oleh para ulama, banyak kitab-kitab. Beliau mengatakan saya sudah baca semuanya, artinya dibacakan kepada saya atau saya minimal pernah mendengar dan memahami pelajarinya. Keilmuannya yang sangat luar biasa. Bahkan beliau mengatakan dalam salah satu ucapannya, "Yaqul ruziktu bi syai'ain la astati'u an ashkurahuma." Saya diberi rezeki sama Allah dua perkara yang saya tidak bisa syukuri. Yang pertama adalah ruziktu bi ilmin la ahtaju ila ilmi ahad. Saya diberikan oleh Allah ilmu yang saya tak perlu dengan ilmunya orang lain. Ini betul-betul luas ilmunya Abdullah bin Al-Haddad. Wa ruziktu bi aqlin la ahtaju ila aqli ayyi ahad. Saya diberikan akal yang saya tak perlu dengan akal orang lain. Dan itu terbukti. Kitab yang kita baca ini, Risalatul Mu'awanah, itu pernah datang orang dari kota Mesir. Darwish datang kepada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, karena memang ulama-ulama Hadramut ini terkenal dengan sufiannya, terkenal dengan tasawufnya, sehingga ini ulama ingin membaca. Karena pada saat itu Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dia ini guru daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pada saat itu terkenal keilmuannya, didatangi oleh orang itu ingin bertabarruk, membaca kitab tasawuf. Ya. Pada kata Habib Idrus bin Umar, dia ambil kitab di tempat bukuan, di Gelora. Pasti ambil kitab Risalatul Mu'awanah yang kita baca ini. Kata orang Mesir, Habib, ya, ini karena siapa? Abdullah Haddad. Siapa Abdullah Haddad ini? Saya datang kemari jauh-jauh mau baca kitab tasawuf, ya, tinggi-tinggi Risalatul Bushairi dan sebagainya. Kenapa kau berikan, ya, kitab kecil, tipis, mana kitabnya? Yang pegang itu. Kata Habib Idrus bin Al-Habsyi, ya, inti jangan lihat di kitab, lagi mundur, ya, al-mu'allif. Inti lihat yang ngarang kitab itu, kata Habib Idrus bin Al-Habsyi. Dia tahu ini kitab Risalatul Mu'awanah itu dikarang oleh beliau ketika ada muridnya, murid beserta sahabatnya, Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi datang kepada Habib Haddad dan nasihati, memberikan nasihat bagaimana cara untuk sampai kepada Allah akhlak. Maka langsung di tempat, kata Habib Idrus bin Al-Habsyi, beliau mengatakan ucapan-ucapan yang langsung ditulis
dalam salah satu kali dulu ya biduni tabyin. Jadi langsung kita dengan dalilnya, nasihat dalil itu belajar. Kita ngaji setahun atau 2 bab ya, ngaji setahun dari tahun kemarin baru dua bab, tahun kedua ya, tahun lebih dikit. Itu beliau mengatakan wa alaika tuqawi yakinaka wa alaika an tusahhiniyata, dan dalil dengan contoh. Jadi kita biduni tabyin, dengan tanpa dikoreksi lagi, langsung cetak. Kira-kira ada nggak ulama sekarang bisa lagi kita kayak gitu ya? Tanya sedang sekarang ini perhatikan dulu, tasbih dulu ya, dan tasbih benar hapiin dulu, ngomong dikit cari dalil, buka kitab lagi. Jadi beliau artinya semua udah dari kepala beliau. Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad, dengan mata yang buta, Kenapa? Karena beliau mendapatkan keistimewaan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dekat, ijtihad kepada beliau, ilmunya sangat luar biasa. Dia mempunyai 120 guru yang ketemu secara langsung atau guru yang bawa salah. Ya, rajin orangnya di dalam belajar dan rajin juga di dalam mengajar. Bahkan di riwayatnya beliau itu di rumahnya ada tangga, ya, ada pertengahan tangga. Jadi kayak tangga naik, apa namanya, ada bahasa robotnya itu tangga naik sedikit, ya, ada pertengahan tangga naik lagi. Di situ ada tempat kita beliau, dan beliau mengatakan saya di pertengahan tangga, naik turun tangga saya itu telah mengatakan berapa ratus kita, atau mempelajari bersama muridnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kata Ahmad bin Zain Al-Habsyi Sahib Risal Jamiah, saya ini belajar sama Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu ketemunya di anak tangga, itu di pertengahan tangga. Di situ kita mengatakan ratusan kita. Ini hikmah orang terdahulu. Ya, sulam tangga, ada pertengahan tangga ini, ada bahasa yang berubah. 200 kitab dihatamkan. Ketika berbicara ilmu, biasanya kan kalau guru, ya, lihat muridnya. Mau tahu guru hebat, lihat muridnya. Ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad punya murid Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Syahadat dari beliau mengatakan, Sahib Risal Jamiah Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan kepada orang-orang, Arju an takuna waladi Ahmad bin Zain, ya, fi fiqhil zahir kal Imam Syafi'i. Artinya saya bilang kepada kalian semua, muridku Ahmad bin Zain ini di dalam ilmu fikih zahir itu pintarnya kayak Imam Syafi'i. Pintarnya kayak Imam Syafi'i. Ada Ahmad bin Zain kayak Imam Syafi'i. Gimana lagi gurunya? Ya, jadi kealiman yang sangat luar biasa. Masalah kewilayahan, ya, beliau adalah mujaddid, dikatakan ada mujaddid, ya, karena memang, ya, dalam 100 tahun, ya, sekali itu ada orang-orang yang terpilih untuk menjadi mujaddid, mujaddid syariah, ya, memperbarui namanya sesuatu kalau sudah lama, ya, harus dilapikan. Dipilih orang-orang, salah satunya Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Kalau kita sekarang ini mau tidak mau orang-orang yang berjalan di jalan yang para salaf, ya, kalau yang jalan lain tidak ikut sama beliau, ya, asal. Alladzi yaltamisuna tariqah Sadah Ba'alawi, khususnya tariqah Ba'alawi, mau tidak mau di zaman sekarang ini mengambil keberkahan dari Allah Haddad. Ya, beliau punya jasa. Itu pun dikatakan oleh Habib Al-Habsyi dalam ucapannya, pada jami uman salakat tariqah ba'dahu, setiap orang yang berjalan di tariqah setelah Imam Haddad, mustasbihuna bi nuril wallahi, maka mau tidak mau mengambil daripada cahayanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Ya.
dalam kalangannya sir sangat luar biasa. Dia lihat orang itu kalau baca kitab-kitab lain mungkin malas. Tapi Masyaikh pernah mengatakan kami guru kita mengatakan baca kitab Imam Haddad di Salatul Mu'awana atau Nasrah Hidimiyah itu diulang berkali-kali. Setiap kami ulang maka kami mendapatkan sir yang berbeda dari yang pertama kali. Nasihat. Begitu juga qasidah Habibullah Al-Haddad sangat luar biasa. Bahkan dikatakan salah satu qasidah beliau yang berbunyi depannya alaika bitaqwallah fis-sirri wal 'alan wa ballagha nabdhu ila rizqi wad dawa. Qasidah yang hanya 10 atau 11 bait. Dikatakan para ulama hadhi al-qasidah alaika bitaqwallah jama'a ma fi ihya. Artinya maknanya kalau disyarahkan itu seperti kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Karena beliau Al-Habibullah Haddad juga sangat cinta kepada kitab-kitab Imam Ghazali. Ada qasidah beliau juga Ihya Ulumuddin Gahdi Guruban Dipuji-puji. Beliau punya karangan qasidah 10 bait. Itu kalau diartikan maka artinya sama seperti nasihat dia. Orang-orang sana kalau support dalam kehidupan berarti qasidah Haddad. Dalam masalah sampai kepada Allah, nasihat semuanya, ya, menasihati untuk orang yang support, menasihati untuk orang yang sedih, menasihati untuk orang di dalam cinta, subhanallah. Maka kitab beliau, ya, kata Habib Salim Asy-Syadzili, Al-Habib Abdullah Haddad Sayyid ini, beliau menaruh sirnya di dalam kitab-kitabnya. Tapi yang paling besar beliau taruh di dalam nazam, ya, Diwan Al-Haddad, ya. Itu beliau banyak di situ memberikan rahasia-rahasia. Tapi kita nggak paham aja, yang paham kita masya Allah enak. Alaika bitaqwallah fis-sirri wal 'alan. Jadi, ya, membaca itu kita seperti dinasihati. Membaca qasidahnya seperti dinasihati. Adapun diwannya yang sebanyak itu susah memahaminya. Bahkan tidak ada yang bisa menyalahkannya. Salah satu muridnya tadi Ahmad bin Zaid nyalahin qasidah beliau Ainiyah, ya, disalahkan. Ada yang mau berusaha menyalahkan qasidah beliau yang dikenal dengan ta'iyah, akhirnya huruf ta. Datang kata ulama-ulama di zaman itu tak bisa dinyalahin. Kenapa? Karena kalam Haddad adalah mulia di zamannya. Bukan buat orang zaman sekarang, tapi buat orang yang di akhir zaman dan nanti orang-orang yang ada di barzakh itu bisa memahami ucapannya Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Jadi sangat luar biasa ucapannya, nasihatnya, karena beliau ini orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbihi ayna Nabi Muhammad wa lahu min ahsanil auladi. Kata Habib Ali Al-Habsyi, ini orang Alhamdulillah Haddad itu dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Cucu terbaiknya baginda Rasulullah SAW. Beliau dapatkan itu dengan apa? Dengan saat belajar ilmu agama, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Karena kita kalau ngaku cinta sama Allah harus mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Orang kalau ngaku cinta sama Allah tidak mengamalkan sunnah Nabi maka cintanya. Tapi dengan mengamalkan sunnah baginda Rasulullah maka betul dicinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad beliau betul-betul, ya, secara totalitas menghambakan dirinya kepada Allah dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Berwafat beliau mengatakan, "Ma min sunnatin allati sannaha Rasul sallallahu alaihi wasallam illa wa arju minallahi anni dan amiltuha." Jadi saya berharap semuanya sudah saya amalkan dengan dia. Tidak ada satu sunnah yang terlewatkan. Bahkan dalam riwayat beli sunnah Nabi itu memanjangkan rambut. Alhamdulillah ada belum sempat. Sebelum 40 hari beliau wafat dipanjangkan rambutnya mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan pengikutannya kepada baginda Rasulullah, maka dia mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Itu pun dia ucapkan di dalam qasidahnya. Dia mengatakan wali min Rasulillah jati inayatun. Saya mendapatkan daripada kakek saya Rasulullah perhatian, wajhun, kemuliaan,
wa imdadun pertolongan, wa irzun warisan, wa ithadu. Saya di depankan ayat kakek saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatikan sama Nabi. Bahkan fi wudui amri, ketika beliau mau pertama kali dakwah, ini beliau dengan keilmuannya nggak mau terkenal. Bihibul khumul, tidak dikenal orang. Ketika beliau lagi mengajar, didatangi oleh kakeknya Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus Akbar. Saya lihat foto kayak Abdullah kata dia keluar dakwah, tunjukkan ilmu. Beliau tidak mau. Kemudian datang lagi Nabi Muhammad Muhammad bin Ali Ba'alawi, dulu beliau dakwah. Akhirnya didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ada waktunya engkau berdakwah sehingga bangun majlis lainnya tidak putus daripada ilmu kehidupannya. Sampai akhir hayatnya, bahkan sampai beliau wafat pun sekarang tetap ilmu itu ada. Makanya kalau kita insya Allah beri kesempatan kepada Karim, amin. Tidak mau kayaknya, ya. Itu kalau ziarah Jumat, biasanya sana ziarah antar Jumat pagi. Jumat pagi ziarah dipimpin oleh dulu zaman anak Ali Masyhur, Jumat sekarang Jumat dari pimpin ziarah. Jalur Faqih Badam baca Yasin, kemudian Syekh Mahmud baca Yasin, Idrus Akbar Abdullah baca Yasin. Ketika Imam Haddad itu baca Yasin plus ada ceramahnya, ya plus ada ceramah. Kenapa? Karena pesan beliau, saya nggak mau putus dari ilmu walaupun saya sudah meninggal dunia. Jadi ada ceramah cuma di Imam Haddad yang ceramah ya memimpin ziarah. Atau ada tamu tamunya orang besar, di situ akan diminta untuk menasihati talibul ilmi. Karena yang ziarah hikmah itu para penuntut ilmu ada di Bakari dalam sholat semuanya berkumpul bersama-sama berziarah. Ya, salah satunya di makam yang ada dan di situ satu-satunya ada ceramah, ada nasihat, ada mau'izah, ada ilmu yang disampaikan. Kenapa? Karena beliau betul-betul cinta dengan ilmu. Ya, mendapatkan keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau ziarah ke kota Madinah mengucapkan salam, assalamualaikum. Orang ziarah biasa mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, tapi beliau mendapatkan keistimewaan ketika beliau mengucapkan assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, maka terdengar jawaban daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam ya Abdullah Haddad. Itu didengar oleh para za'irin, ya. Bahkan murid beliau satunya, kalau kita sering dengar ada Syekh Ahmad Al-Rifai ketika berziarah kepada Rasulullah SAW, dia datang di makam Nabi, kemudian dia mengucapkan sebuah syair yang terkenal, di halatil mu'di ya ruhi kuntu ursiluha, berapa bait. Kemudian dia minta ya Rasulullah, kalau memang ziarah saja ini diterima, famdud yadaka ay tahdha bihi syafati, keluarkan tanganmu biar saya bisa mencium. Ini Syekh Ahmad Al-Rifai Al-Kabir, ya, seorang tokoh sufiah. Betul tangannya Nabi Muhammad keluar dari makamnya, kemudian dicium. Itu dilihat oleh orang-orang yang berziarah pada saat itu. Dilihat oleh orang-orang yang berziarah pada saat itu. Setelah itu Syekh Ahmad Al-Rifai, ini orang-orang dulu udah dapat makamnya tinggi, merendahkan diri lagi. Beliau keluar daripada jubah al-khadr atau dhalih Nabi, itu beliau letakkan mukanya di pintu. Beliau meminta kepada semua yang lihat tadi untuk memijak mukanya. Biar apa? Biar tidak sombong. Tapi tidak ada yang berani. Kalau sekarang ada mimpi Nabi sudah sombong, ya. Ini tangan Nabi keluar. Tapi muridnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, namanya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid. Hamid bin Umar Al-Hamid, ya, beliau ini Najib Masjid Ba'alawi. Itu ketika dia bilang, kalau ini kan datangnya Nabi, ya, datangnya Nabi minta keluarkan tangannya. Kita nggak bicara Allah, ada di muridnya Hamid bin Umar Al-Hamid, ziarah di belakang, ya, kalau orang di depan kan ramai, di belakang. Akhirnya Khazin, penjaga kubah Rasulullah SAW, berteriak, "Bal afikum Hamid bin Umar Al-Hamid." Ya. Kalian ada namanya Hamid bin Umar Al-Hamid.
di belakang sekali. Kenapa? Silakan masuk. Ya, kami dengar bahwasanya Nabi Muhammad memanggilmu. Ya, masuk langsung ketemu. Makanya beda ulama mana lebih hebat, orang yang memanggil Rasulullah keluar atau orang yang dipanggil oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah kemuliaan daripada Nabi Abdullah bin Abi Haddad. Kalau mahnya beliau nggak bisa melihat, tapi lebih hebat dari orang yang bisa melihat. Ya. Sehingga pada suatu hari datang seseorang yang berkata kepada Habib Abdullah, ya Habib Abdullah, biasanya orang-orang dekat kayak gini ya, antum ini kan buta, ya, nggak bisa melihat, kok bisa jadi orang alim? Kata Habib Abdullah, ada fadl min Rabbi, tapi fadl min Rabbi, ini keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komentar, karena di situ Abdullah ada jalsa, di sini sebutnya juga punya jalsa di malam Jumat dan ilmu lainnya menyambut tamu seperti itu. Datang orang berbicara seperti ini. Ada riwayat ngomong dalam hati. Hatinya bilang ketika Habib Abdullah sedang memberikan nasihat dan menyampaikan ilmunya, orang bilang, ya Allah, ini Habib Abdullah ada buta kok bisa kayak gini. Gimana cara belajarnya? Gimana baca kitabnya? Gimana ini? Gimana itu? Beliau buta dari masa kecil, disebutkan oleh muridnya Syekh Ahmad Al-Asai. Itu kalau Habib Abdullah bin Abi Haddad cerita masa kecilnya, tidak pernah ceritanya itu menunjukkan bahwasanya beliau dalam keadaan buta. Kata Abdullah adalah nggak pernah dituntun berjalan ke masjid kemana-mana sendiri. Ya, karena yu'amiluni mu'amalatan batman rasulullah. Orang-orang itu memperlakukan saya sebagaimana memperlakukan orang yang melihat, nggak pernah dibeda-bedakan. Ya, itu Alhamdulillah ada. Nah akhirnya ketika di dalam pelajaran ada orang mengatakan seperti tadi, atau dalam hatinya dalam riwayat, biasa di sana kalau lagi ngaji, sudah bagiin kopi, ya. Kalau di sini kan ustaznya doang dikasih kopi, ya. Biasa. Aqua cukup aqua. Nah, ya kalau ngopi nanti repot. Ada tambahan kalau bagi kopi lagi. Walhasil dibagiin kopi satu-satu. Pas giliran orang yang dari dalam hatinya bilang, Abdullah ada buta, dari jauh Abdullah ada bilang, coba fulan, minta bih, nazubab ada di finjan, ya, finjana, hati di dalam kopi ini itu ada lalatnya, katanya. Ya, kepada orang tadi pas mau minum ada Abdullah ada, ini. Dalam kopi itu lihat ada lalat di dalamnya. Ini Abdullah sedang ajar di depan, ya. Orang itu kaget, ya. Setelah dia tobat sama Allah Subhanahu, baru sadar. Ini dia depan mata dia nggak kelihatan lalat. Melihat matanya, tapi Habib Abdullah ada nggak melihat secara zahir, tapi mata hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dikasih ajar itu. Ya ada lalatnya, jangan bingung. Betul dilihat. Itu banyak kalomah beliau, tapi yang perlu kita contoh daripada Habib Munzir luar biasa kalomahnya begini begitu. Tapi yang terpenting daripada itu semua, kita bisa mengikuti bagaimana perjuangan mereka di dalam mendapatkan kalomah itu. Habib Munzir bagaimana beliau istihad di talab ilmu, mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah SAW. Bersolawatnya berapa kali, ribuan kali, menjaga hatinya, tidak sombong. Itu diriwayatkan beliau belajar di Hadramut, kalau tidak mimpi Nabi berapa 3 hari, beliau akan merendam ya badannya di air dingin di dalam cuaca yang dingin. Ta'aluknya kepada gurunya Habib Umar, ada yang itu semua orang sudah tahu. Bagaimana adabnya Habib Munzir Musawwar kepada gurunya Habib Umar bin Hafid. Ya, kalimatnya dari Rasul. Betul-betul menghormati, sangat luar biasa. Itu beliau nggak boleh melihat air cuci tangannya Habib Umar, langsung diminum, hatta walaupun datang ke Indonesia. Makanya Habib itu kalau mencuci tangan dia kemudian tidak ada boleh cuci tangannya. Gak enak sama tamu-tamu yang lain. Ya, kalau ada bekas tisu biasa di tengah rumah itu langsung diambil, langsung dimakan sama dia. Pernah satu hari kita dapat kisah
dulu masih zaman belajar dia mau Habib Ali Jufri tau kan? Nah internasional sekarang ini belajar dari Habib Ali Jufri, janjian sama Habib Munzir. Habib Munzir sudah datang ke rumahnya. Habib Munzir datang, ditutup itu gak dibukain. Habib Munzir marah, ini tulang rumah juga bukain. Kata Habib Ali Jufri, ya Munzir, tadi pas kita janjian di waktu yang sama saya Habib datang Habib Umar. Itu Munzir, jangan kan yang tinggal di kerana gunung sepakat alim ini kalau di depan saya ada guru saya Habib Umar kata Habib Ali Jufri, itu gak bakalan karena Habib. Nanti kalian pikirin kalau sedang berada di depannya Habib Umar. Begitu Habib Munzir Musawa pernah datang ke kota Hadramut ngepeng. Riwayat sakit-sakit di zaman tahun berapa? Kemudian datang dalam musola sakit diepus, ya subuh-subuh keluar Habib Munzir. Keluar apa? Mau lihat mukanya Habib Umar saja. Ya berapa hari bisa pulang ke Indonesia? Berapa hari pulang? Datang itu kejadian diingat ya, diepus sehingga datang melihat bintang ada yang mau disampaikan sedikit langsung pulang ke Indonesia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini orang paling barokah yang kita sebutkan ya, insyaallah bihi tanazzalur rahman, menyebut nama mereka Allah turunkan rahmat, dan insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kecintaan kepada mereka, adab kepada mereka, ya kita mengikuti terlebih adab kepada mereka di dalam mencintai mereka, di dalam mempelajari mereka, di dalam membaca wirid mereka perlu adab. Insyaallah kita dapat berkahnya. Artinya kalau orang cinta pasti dapat, betul-betul cinta pasti dapat. Tapi kalau cintanya cuma hanya oh ya hanya pura-pura doang, yaitu nggak tahu dalam enggak ya. Nah, insyaallah dalam kecintaan kepada mereka ini mereka nggak bakal gak bakal menyayangi kita ya. Kita sering kirim Fatihah, kita sering baca wirid, itu pasti diingat sama mereka karena mereka ini orang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, warisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal diselamatkan ya, bakal diselamatkan. Ada satu cerita orang cinta betul sama Abdullah Haddad, akhirnya wafatnya orang. Ketika wafat di kuburnya ditemani oleh Abdullah Haddad. Artinya biasa kan, sebelum selesai talqin bisa dulu di situ dilihat Habib Abdullah Haddad senyum-senyum. Tidak lama setelah proses penguburan ditanya, ya Habib kenapa? Dia bilang ini orang taksih dari kuburnya kenapa? Didatangi oleh malaikat mungkar wa nakir menanyakan, ya biasa. Kita kalau meninggal nanti bakal didatangi sama mungkar wa nakir semuanya. Hanya man rabbuka, man nabiyuka, ya wa makibla juga. Dia orang tanya, man rabbuka? Dia bilang Abdullah bin Abi Al-Haddad. Ya, man nabiyuka Abdullah bin Abi Al-Haddad. Man kiblatuka Abdullah bin Abi Al-Haddad. Malaikat bingung. Ya, jawabannya seperti itu. Akhirnya ini percaya nggak percaya ya, tapi ada ceritanya. Dan ini terjadi juga di zaman Nabi Muhammad. Seorang sahabat yang betul cinta kepada Rasulullah meninggal dunia, malaikat kadang akhir tanya, ya, mana berbuka? Kita nanya, dulu ya, di atas masih ada Rasulullah SAW, ada sahabatnya, alu jalan-jalan. Ya, ada lagi cerita Imam Sibaweh, karena gila menahwi-nahwi, ditanya man berbuka, dijawab man itu isim istifham atau isim mausul. Ya mungkin terjadi. Kalau yang Allah berikan kepada mereka yang betul-betul istimewa di hadapan Allah, sehingga orang model kayak gini, udah nggak usah tanya, langsung lulusin aja, ya. Akhirnya tidak Abdullah bin Abi Haddad, akhirnya kata Abdullah Haddad dengan jawaban dia seperti itu, dia mendapatkan ampunan. Tadi lolos pertanyaan, karena betul-betul cinta. Insya Allah kita dapatkan, ya, hal-hal yang seperti ini. Mendapatkan syafaat pertolongan mereka nanti di hari kiamat, karena orang-orang yang seperti inilah kedekatan mereka kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, ini akan membawa kita kalau beliau benar. Artinya kita kalau ingin datang kepada seseorang yang terhormat, paling enak masuk itu jalan orang yang terdekat. Ya, kalau mau langsung ngadepin gak bakal ketemu. Mau ngadepin langsung, kalau presiden atau siapa, mau langsung masuk gak ketemu. Jalurnya ini dulu. Paling enak
ada orang dalam. Oh ini ya, tenang, bakar nanti masuk sama. Begitu juga kita perlu orang dalam untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Nanti banyak umatnya Rasulullah SAW mungkin itu berhalaman atau apa nanti dalam enak kan dipanggil diajak ini ada Abdullah ada dan siapa ada Hafiz kita bacanya ini orang-orang yang betul-betul besar hatinya ketika kita menyerah insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala kenalkan kita kepada mereka dan mereka ketika mereka kenal kepada kita insya Allah semuanya akan menjadi mudah kita akan mendapatkan keberkahan mereka amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup ini pembukaan Al-Fatihah dulu kerajaan ceritanya ya. InsyaAllah di bulan yang akan datang bi'idznillah ta'ala semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan ya jadilah hadal iftitah mubarakah warzuqna ilman nafi'. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Hasin ahwalana wa akhlaqana. Allah bagusin kita punya akhlak, Allah bagusin kita punya ibadah. Allah berikan kesemangatan untuk kita untuk beribadah kepadanya, untuk membaca Al-Quran, untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah bersihkan hati-hati kita yang kotor ini dari segala macam penyakit hati. Allah terangi hati kita dengan cahaya ilmu, dengan cahaya akhlak. Allah jadikan kita orang-orang yang betul cinta kepada baginda Rasulullah SAW dan betul-betul cinta kepada ahlul bait Rasulullah, khususnya mereka para aulia. Dan Allah selamatkan kita semuanya daripada fitnah akhir zaman, daripada fitnah akhir zaman. Ya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita. Kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di dalam hadir majlis ilmu seperti ini dan majlis yang lainnya, majlis zikir, dan insyaallah ala tulil umur, panjang umur, sehat walafiat, dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ala ma wa bihi sahibul hawl Habib Abdullah bin Al-Haddad Habibana Mundir bin Fatimah Masawa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'alna bi barakatihi wa bil husna bi hurmatihi wa aminna fi tariqatihi wa ma'afatina fi dini ya rabbal alamin syafa'ah ya rabbal syafa'ah kullu qurbatan jalibikum ya ahlal wilayati kullu hajatan badi ya salim wa ahlaha ya salim wa ahlaha ya salim wa ahlaha. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Bapak-bapak jemaah pengajian Majelis Taklim melalui al-Isyarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khusus Habibana Utsman Al-Kaf dan juga Habibana Ali bin Abbas Al-Kus dan rekan-rekan sekalian berbahagia. Alhamdulillah tadi kita sudah dapatkan ilmu yang kita terima dari guru kita. Mudah-mudahan semuanya pada nyangkut atau menyangkut. Iya, intinya adalah cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para habaib, cinta kepada dzurriyyah Rasul, dan cinta kepada para ulama. Insya Allah
Kalau kita dengan mencintai mereka sambil menceritakan kebaikan-kebaikan mereka, itu udah jadi KTPLC kita ketemu Nabi kita Muhammad. Tahu nggak KTPLC? Surat sakti. Itu udah jadi surat sakti. Makanya dikenal sama yang kenal sama orang yang tidak kenal. Kalau tidak ada surat sakti, kalau kata dia jatuhin. Kalau kata dia taikin. Karena dia sangat ahli dalam hal ini. Masya Allah, ahli al-hadan itu mudah-mudahan kita termasuk sekalipun tidak secara muayyanah, tidak secara tatap muka, tapi insya Allah sekarang kita bisa muawanah ini menjadikan kita sebagai murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahumullah, rasa-rasanya cukup, nggak usah pakai ditambahin. Tadi kita udah dapat tuh, masya Allah, benar-benar masya Allah, subhanallah. Jadi pengen kita dengar cerita-cerita. Sebab apa? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang kalau udah cinta kepada sesuatu akan sering-sering diceritain orang yang dicintai itu. Kita cinta pacar kita cinta orang tua kita cinta orang yang kita idolai, pasti kita cinta. Nah ini kita nggak ada urusan idola dunia. Kita cinta kepada idola kita adalah orang-orang akhir. Sekali lagi, mudah-mudahan majlis kita ini menjadi majlis surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kalian, saya rasa cukup sekian. Tapi pada ayat saya ya mohon maaf sekali lagi. Jadi pertemuan pertama saya ya, karena pertemuan pertama ya cukup satu bahasan saja ataupun jangan terlalu lama. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita normal kembali. Jadi kita mulai bicaranya dan taruhlah kita bilang halal ya halal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang minal aidin wal faizin wal maqbulin. Ya saya rasa cukup sekian. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilayya. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ma ashrafna fatub alayna tawba tasir kulla hawla wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina ومولدنا وآل الإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسمع خلق وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى من كل سوء صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه على نص صحبي والحمد لله في المهدي والثناء. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.